Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan apabila ada di antara kita yang sedang melihat ataupun menonton video ini dalam keadaan kurang baik ataupun kurang sehat, dan mungkin juga teman kita, saudara kita yang sedang sakit juga ataupun kurang sehat, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai aktivitas ataupun menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait persamaan diferensial ya. Dimana untuk pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya itu kita membahas tentang integral ya. Ini juga masih ada kaitannya, persamaan diferensial ini menjadi nanti bentuk akhirnya ataupun tata cara penyelesaiannya tetap berkaitan dengan integral juga gitu ya. Namun seperti apa dan bagaimana nanti kita akan lihat bentuk persamaan. Ya, kita masih ingat ya yang namanya diferensial itu sendiri itu adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Ya, jadi yang namanya diferensial itu adalah kaitan turunan. Jadi ini mungkin kebalikan, sebetulnya kebalikan kalau integral itu jadi si pangkatnya itu ditambahkan ya. Nah, kalau integral itu diturunkan. Bedanya ke sana ya. Nah, kemudian di persamaan diferensial ini memegang peranan penting dalam rekayasa fisika, ilmu ekonomi dan berbagai macam disiplin ilmu. Dan mungkin nanti bisa kita lihat dari beberapa hal apa sih saja yang menjadi penerapan itu ya dari integral dan diferensial ini. Nah, di sini kita lihat pendahuluan dulu, kita akan sedikit memperkenalkan terkait diferensial ya, ataupun aplikasi dari diferensial ini dalam bidang penerbangan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat ya, dan dengan cepat. Nah, itu jadi kelihatan laju pesawat itu berapa ya. Nah, kemudian setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi menggunakan perhitungan kalkulus otomatis. Jadi ada rumus-rumus tertentu sehingga nanti kelihatan. Nah, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Jadi ada aturannya ya, pesawat itu tidak boleh langsung asal dengan kecepatan sekian lajunya harus sekian gitu ya. Itu harus ada aturannya ya. Jadi sudah ditentukan gitu. Jadi makanya sangat sangat terpantau itu ya dari pesawat dibanding dengan transportasi yang lain ya gitu. Jadi kelihatan dari isi GPS juga sudah jelas ya, kemudian percepatannya berapa, arahnya kemana dan sebagainya. Oh, kecepatan perhitungannya kelihatan gitu ya. Navigasi, oh arahnya ke sini, oh iya beloknya ke sini dan sebagainya gitu ya. Kemudian aplikasi ini yang paling umum dalam ekonomi adalah maksimum minimum ya. Kita sering mendengar istilah yang nilai maksimum, nilai minimum, itu sudah tidak asing barangkali ya. Kemudian ada lagi aplikasi diferensial pada game maker atau membuat game ya. Penerapannya pada persamaan garis. Nah, di sebelah mana sih kita lihat? Di sini dalam membuat game itu ada beberapa hal: penempatan letak karakter, penempatan objek tertentu. Nah, itu menggunakannya itu dari sini, dari aplikasi diferensial ini. Ya, jadi tata letaknya sebelah mana? Oh, sebelah sini. Oh, sebelah sini. Nanti kan ada titik-titik tertentu. Kalau titik sekian, oh berarti dia akan penerapannya sebelah sini. Oh, titik sekian penerapannya sebelah sini, posisi-posisi dan sebagainya. Nah, itu dia di sini ada juga ya. Nah, itu jadi mungkin kaitannya dengan ini. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya barangkali ya. Kayak kemudian selanjutnya
Nah, ini adalah persamaan diferensial orde 1. Nah, orde 1 itu seperti apa sih maksudnya orde 1? Apa yang menjadi pembahasan orde 1 ini kita lihat. Persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB ya, memiliki satu peubah bebas, dengan persamaan diferensial parsial memiliki dua atau lebih peubah. Nah, yang menjadi peubahnya itu adalah ini. Ini kan misalkan yang pertama ini contoh adalah persamaan diferensial biasa. Nah, di sini dia diturunkannya terhadap apa? Nah, diturunkannya itu terhadap T. Nah, dy dt. Nah, ini yang menjadi ininya. Kalau yang ini du atau sigma u, sigma x. Kalau ini sigma u atau to ya, atau sama to, macam-macam sih bahasanya ya, ada yang menyebutkan sigma ini ya. Tapi ini lebih ke simbol, bukan sigma ya, ini simbol lain ya. D sama dengan diferensial sih sebetulnya. Nah, ini apa namanya, ini x, ada x ya, ini ada y, jadi dua ini ya, dua atau lebih. Kalau ini kan hanya terhadap t saja, kalau ini dua. Nah, itu perbedaannya ya, sudah jelas kelihatan. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa contoh yang lainnya. Suatu persamaan diferensial biasa orde n dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian nanti kita lihat orde 1, orde 2 dan sebagainya itu seperti apa ya. Jadi ini orde itu yang turunannya ya, yang ini. Nah, orde n. Ini orde yang ada y-nya gitu. Y itu keberapa gitu. Kalau orde 1 berarti ininya 1 curaknya ya, bukan angka 1 sih, lebih ke curak ya, itu yang ini. Nah, derajat sebuah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan orde pada PD menyatakan turunan tertinggi ya, jadi turunan, orde itu turunan. Ini kan turunan ya, simbol turunan pada persamaan diferensial tersebut. Jadi di sini derajat itu adalah pangkat ya. Ini kan pangkat tertingginya 1 ya, ini hanya 1. Di sini pangkat tertingginya 1 juga. Pangkat tertingginya ini pangkatnya yang 4 yang ini ya. Nah, yang 4 ini. Tapi dia ordenya orde 2 karena pangkat tertinggi, orde tertinggi ya. Nah, turunan tertinggi itu 2. Jadi orde itu yaitu y-nya turunan keberapa gitu. Turunan itu ya banyak ya, tergantung soalnya. Bisa sampai 10 mungkin bisa saja gitu ya. Nah, itu adalah diferensial biasa ya, macam-macamnya. Kemudian PDB linear dan non linear ya. Di sini kita lihat persamaan diferensial biasa ya. Kita kan bahasnya persamaan diferensial biasa ya. Persamaan diferensial biasa yang linear adalah variabel terikat dan turunnya bersifat linear, yaitu pangkat 1. Jadi aljabar linear ya, ada bahasa mungkin sudah pernah mendengar. Itu pangkatnya 1. Ya, termasuk yang ini juga, yang namanya linear itu pangkatnya 1. Jadi ini linear, ini linear. Jadi tidak melihat orde ya. Kalau ini kan orde ya, ini bukan pangkat ya, tapi ini simbol dari turunan ya. Turunan 1, turunan kedua, berarti orde 1, orde 2 ini ya. Nah, pangkatnya semuanya 1, y1, y1, x1, semuanya 1, berarti linear. Ini pangkatnya 2. Nah, jadi ini adalah non linear. Gampang ya. Lihat pangkatnya, kalau menentukan linear dan non linear pangkatnya ada berapa. Ya, pangkatnya kalau pangkatnya 1 itu linear, kalau pangkatnya tidak 1 berarti non linear gitu ya. Atau lebih dari 1 lah. Biasanya kalau 1 tidak perlu ditulis juga, itu menunjukkan apa namanya? Menunjukkan bahwa itu linear ya. Oke, selanjutnya nah, persamaan penyelesaian persamaan diferensial ya. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensialnya. Penyelesaian umum persamaan diferensial adalah penyelesaian persamaan diferensial yang mengandung suatu konstanta sebarang. Jadi C itu adalah konstanta ya. Nah, jadi C itu adalah konstanta. Penyelesaian khusus persamaan diferensial adalah
Penyelesaian diferensial yang diperoleh dari persamaan umum penyelesaian umum persamaan diferensial jika kedua konstanta barangnya bernilai tertentu. Jadi kalau sudah ada nilainya itu jadi khusus namanya ya. Penyelesaian khusus. PKPD namanya mungkin kalau disingkat ya. Jadi kalau umumnya itu kalau kaitannya di di integral itu integral tentu dan integral tak tentu ya. Ini integral tak tentu dan ada integral tentu yang ada nilainya C-nya ya, seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi tidak ada C-nya kan kalau di integral tentu itu. Kemudian kita akan melihat atau membahas metode penyelesaian persamaan diferensial ya. Ada beberapa metode ya, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu 2 metode terlebih dahulu ya. Jadi mungkin sesuai kebutuhan saya akan bahasnya hanya 2 metode. Sebetulnya metodenya ada 4 mungkin ya, ada 5 dan seterusnya. Mungkin ya cukup saya 2 dulu sesuai kebutuhan untuk saat ini ya. Nanti mungkin kedepannya ada video selanjutnya ya. Kita lihat yang pertama, pengintegralan langsung ya. Nah, bila persamaan dalam bentuk y aksen ya atau turunan pertama ini ya, fx, jadi sama fx dengan y aksen 1 itu sama ya, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan integris langsung atau integral langsung. Bentuk umumnya yaitu dny per dtn ya. Ini tergantung, tidak berlaku, maksudnya tidak baku bahwa ini harus t. Bisa saja ini x, z dan sebagainya, itu tergantung ya. Nah, ini pangkatnya ya, dn pangkatnya 1 ya. Kalau ini 1 ya tergantung nanti. Nah, diintegralkan misalkan diketahui dy per dt sama dengan t kuadrat dengan catatan y 0 itu sama dengan 5. Y 0 itu sama dengan 5. Nah, ini. Kemudian bagaimana solusinya? Kita akan lihat. Nah, kita di sini ada 2 solusi yang tadi ya, ada solusi umum, ada solusi khusus ya. Nah, untuk solusi umum itu pasti ada C-nya. Namun untuk solusi khusus itu tidak ada C-nya. Jadi konstanta itu bernilai angka ya, bernilai, ada nilainya. C itu diganti nanti. Oke, kita lihat. Nah, ini kan bentuk umumnya ya. Nah, kan bentuk umum ini sama dengan ft. Ya, ft. Nah, ft ini sama dengan y aksen. Nah, di sini sebetulnya langkah pertamanya y aksen dulu. Karena kita integralkan yang ini ya, jadi ada simbol integral, jadi y-nya hilang aksennya. Ya, jadi aksennya hilang. Jadi y t sama dengan integral t kuadrat dt terhadap t kan ya. Nah, jadi sama dengan, kita tahu ya yang namanya integral kan ya, ini tambah 1 jadi 1/3 t pangkat 3 tambah c. Ini solusi umum. Untuk solusi khususnya kita substitusikan bahwa y sama dengan 0 sama dengan 5. Berarti si y ini, nah itu kan t-nya ya, t ini adalah 0 ya. T ini adalah 0 dari mana? Kan dari sini y sama dengan 0. Berarti t sama dengan 0 sama dengan 5. Berarti kan ini persamaannya ya. Jadi kita substitusikan 0 pangkat 3 ya 0 ya. 0 kali 1/3 ya 0 tambah c ya kan, tambah c kan. Nah, ini dia yang ini kan, y 0 itu kan 5, di sini kan tulis ya 0 sama 5 tambah integral ini diganti ya, ininya diganti dengan 0 pangkat 3 ya. Kemudian maka c sama dengan 0. Nah, jadi di sini bukan c sama, maka c 0 berarti c sama dengan 5 ya, c sama dengan 5 ya. Di sini c sama dengan 5. Nah, maka c sama dengan, substitusikan C5 ke solusi umum. Jadi kita balikan lagi ke solusi umum dan akhirnya ini kita harus edit dulu ya, plusnya terlalu banyak. Nah, seperti ini. Jadi hasil akhirnya kita ganti si C itu ya, C itu dengan angka 5 ini.
Jadi 1/3 T pangkat 3 tambah 5. Dan ini solusi khususnya. Jadi solusi khusus itu harus menghasilkan sebuah angka nilai ya. Nah, itu adalah pengintegralan langsung ya. Kemudian kita lihat ada contoh yang lain ya. Nah, gunakan metode integrasi langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ini ya. Nah, ini mudah saja. Oke, saya buat. Nah, misalkan berarti kita langsung saja ini. Ini kan Ini kan ada integral tadi saya bilang kayak kita jawab ya. Tulis saja jawab. Nah, di sini dia akan hilang integral simbol ininya ya. Dia menjadi y sama dengan, nanti muncullah integral di sini. Nah, integral di sini muncul. Nah, integral di sini saya munculkan. Mana ya? Integralnya kita muncul seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya terhadap apa? Terhadap dx ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi ini saya lupa, ini terhadap dx ya, harus ketinggalan. Dx-nya ketinggalan ya. Terhadap dx. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah kita melakukan perhitungan ataupun ya kalaupun enggak sih sebetulnya gini ya, y aksen itu sama dengan dy per dx ya, sebetulnya sama dengan fx ya. Sebetulnya ini tanpa ini pun mungkin bisa ya. Jadi bahasa lainnya itu secara otomatis bahwa yang namanya persamaan ya di di ini kalau sudah ada y aksen seperti itu sudah menunjukkan bahwa itu dy per dx ya. Itu secara otomatis apa sih yang ada di sininya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kita langsung lanjut. Kemudian kita tulis sama dengan, kita bisa langsung menulis ya, jadinya x pangkat 3 ya. Oke. Kemudian ditambah 4x pangkat 2 ya. Kemudian dikurangi 5x tambah c. Selesai. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sangat mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Nah, itu adalah bentuk yang ini berarti masuknya bentuk umum ya, karena nilai c-nya tidak ada. Nah, jadi tidak perlu dilanjutkan gitu ya. Nah, kalau yang ini itu kemungkinan ini bentuknya bentuk khusus karena kemungkinan akan mendapatkan nilai. Oke, kita coba lakukan perhitungan ya, sama ya. Oke, kita tulis yang ini dulu. Ini jawabnya biar cukup ya. Nah, gini aja biar agak lega ya. Oke, ini saya tulis jawab ya. Jawab dy per dx sama dengan 4x plus 6 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan proses ini? Itu sama ya, prosesnya sama dengan yang tadi. Berarti ini dianggap dy per dx ya. dy tadi bahwa yang namanya dy dx itu sama dengan y ya, sama dengan y, bahwa y aksen atau y sama dengan kali ini ya, kalau sama dengan yang ini kan, ini sama dengan dy dx, jadi nanti dx nya kesini kan, jadi bentuknya sama dengan ini bentuk y ya, y besar boleh dengan y kecil boleh lah, bebas lah y.
Kemudian di sini kita sama dengan integral ya. Mana integral itu? Integral 4x plus 6 ya. Nah, terhadap dx ya. Nah, dy dx kan ya, terhadap x ya. Nah, kemudian ini pakai arah panah aja deh. Nah, gini ya. Nah, kemudian setelah itu berarti kita tinggal melakukan perhitungan. Jadi hasilnya kita integralkan, hasilnya adalah 4x pangkat 2 berarti 2x ya. 2x pangkat 2 ya. Kemudian 6x ya, plus 6x plus C ya, ada C nya ya, ini masih ada C, ini bentuk umum. Sekarang kita ada bahwa Y dan X itu sudah diketahui, bahwa Y itu 5, X itu 3, berarti kita tinggal substitusikan bahwa ya di sini kita tulis ya, Y sama dengan 2x plus C ya, gini ya. Nah, kita ganti ya, kita copy paste lagi aja ya di bawah. Oke, kita copy paste lagi. Y-nya itu kita ganti dengan ini yang ada ya, Y-nya 5 sama dengan X-nya 3 ya. Berarti kita ganti X-nya 3 pangkat 2, ininya 3 lagi ya. 3. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Berarti lima kita langsung saja ya, kurang 3 pangkat 2 9 keluar 18 ya, 18 kan ya. Kemudian dikurangi lagi 6 kali 3 18 lagi ya, sama dengan C ya. Kita hitung bahwa jadi hasilnya C-nya malah hilang. Hitung bahwa jadi hasilnya C itu adalah berapa? 5 Oke. Sama dengan 5 kurangi, jadi negatif ya, nggak apa-apa negatif. C-nya itu negatif 18 tambah 18 6 36 ya. Oke, 36 kurangi 31 jadinya ya. Oke, 31 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 31. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi di hasil akhir jadi
namanya y sama dengan x tadi itu berapa? Nah, x pangkat 3 ya. Nah, ini kita pindahkan saja langsung ya. Tinggal C-nya aja nanti kita ganti ya. Nah, sip. Nah, tinggal C-nya kita ganti min 31. Nah, jadi selesai. Ini yang jadi jawaban khususnya. Yaitu adalah bentuk contoh soal metode integrasi langsung dari turunan menjadi integral ya, tata cara penyelesaian dengan integral. Oke. Kemudian ini ada contoh yang lain, silahkan dicoba ya, saya salah ya. Harusnya yang ini ya, mohon maaf. Kok jauh-jauh ke sana ya. Yang ini ya, kita jawabnya beda nomor ya. Ya beda nomor ya, mohon maaf, ini beda nomor. Ya ini dia. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke. Yang ini ya, bukan ini nomor 1 ya, beda soal ya. Oke, kita lanjutkan. Ini soal yang nomor 3, 4-nya silahkan dicoba di rumah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode yang kedua. Pembahasan kita kali ini adalah bila persamaan yang diberikan berbentuk y aksen sama dengan f x, y, berarti ada 2 variabel y di sisi kanan, menyebabkan persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan integrasi langsung ya, tidak bisa langsung. Jadi ini harus masing-masing ya. Nah, harus masing-masing. Di sini jadi fx dx, gy dy, jadi masing-masing tinggal dijumlahkan ya. Misalkan seperti ini. Nah, pada dasarnya sih untuk lebih mudahnya ini persamaan diferensialnya ya, dy per dx sama dengan 2x kuadrat per 1 plus 5y. Tinggal kali silang, sebetulnya tinggal dikali silang, jadi nanti integralkan masing-masing ya. Ini dy ini kan terhadap y, berarti biarkan 1 plus 5y dy kurangi 2x kuadrat dx sama dengan 0. Nanti integralkan masing-masing, nanti ketemu nilainya ya. Tuh 5 per 2y kuadrat ya, integralnya biasalah seperti biasa. Terhadap y kan ini y, ini kan pangkat 2 jadi 5 per 2 jadi pangkat 3 dan seterusnya terhadap c. Nah, bentuknya seperti itu. Adapun contoh yang ini ada contoh yang lain, ini sama, tinggal kita kali silang ya, dikali silangkan berarti ini ke sini ya, berarti ini sudah dikali silang ya. Oke. Nah, berarti jawabnya 2x. Nah, mau langsung boleh ya, mau langsung misalkan bentuk jadi dx 2x dx ya, ini langsung integral aja gitu. Jadi kalau mau langsung boleh kita langsung integral dy ya. Ya, kita solusinya ya, kita kali silang, tadi saya bilang langsung ya, boleh. Tinggal pakai integral di sini. Nah, ini satu lagi juga pakai integral. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan pemisahan ya. Jadi tidak langsung lah bahasa istilahnya, jadi dia masing-masing gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ya, ini langsung ya, saya bilang langsung ini ke sini kali silang, boleh lah. Kita biasa kita lakukan perhitungan ya, perhitungan integral. Berarti ini berarti namanya 1 per 2 pangkat 2 ya, bener kan, pangkat 2. Ini jadinya y jadi hilang ya, balikan lagi.
pangkat 2 ya, 1/2 ya, 1/2 Y pangkat 2 ditambah Y ini ya, tambah Y, kemudian sama dengan jadinya 2 pangkat 2/2 jadi X kuadrat ya, X pangkat 2 plus C ya. Nah seperti ini adalah bentuknya ya, bentuknya. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi sangat mudah ya, kalau jadi kita bagi 2 aja langsung, bagi 2, kemudian masing-masing ya, jadi nanti kita ketemu. Nah, ini sangat mudah ya, jadi hanya memisahkan kali silang aja. Nah, kemudian ada contoh mungkin satu lagi, misalnya persamaan diferensial biasa. Ini sudah berbentuk seperti ini ya, x kuadrat y plus 1 dx tambah y kuadrat x min 1 ya dy. Nah bentuknya ya ini biasa ya, sama ya. Nah kemudian ini karena di sini ada 2 ya, jadi karakteristik tipikal persamaan ini harus salah ruas itu harus ada 1 gitu. Misalkan harus ada 1, sebenarnya kalau diintegral bisa saja ya, cuman karena teknik ini berarti kita harus menghilangkan, misalkan di sini ada y-nya ya. Nah kita bagaimana caranya menghilangkan y ini? Nah, atau di sini kan ada x-nya, berarti kita harus menghilangkan x ini. Berarti di kedua ruas ya, bagi kedua ruas dengan ini. Jadi lamun kalau misalnya kita ini bagi dengan ini kan tinggal y plus 1 ya, ini y plus 1. Kalau yang ini tinggal x tersisa x min 1 ya. Nah, jadi ditukar gitu ya. Jadi menghilangkan salah satunya itu, menghilangkan salah satu ruas sehingga nanti tersisa 1 yang tujuannya ya berarti supaya sama gitu, supaya keduanya sama. Nah, kita lihat ya. Ini sudah ada ya. Nah, kemudian ini kan langkahnya dari sini. Ini bagi ini ya, berarti kan ini kan kedua ruas dibagi dengan ini. Y plus 1 X min 1. Nah, Y plus 1 X min 1. Nah, ini kan dia sisa ya. Ini kan tadinya kan seperti ini. Tadinya kan ada Y ini kan hilang ya, karena dengan ini hilang. Nah, tersisa dia tinggal X min 1 di bawah, ya kan? Karena kan ini dibagi dengan ini. Nah, kalau misalkan saya uraikan itu jadi per ya. Kalau per coret kan. Oke, takutnya ini ya. Jadi ini coret-coret, sisa ini di bawah. Nah, ini dia kan. Nah, kemudian ini sama juga coret-coret, sisa ini, sisa di bawah. Cuman jadi setelah itu kita masih ingat ya, jadi nantinya kali silang kan ya. Jadi kali silang, sisanya apa gitu, sisanya dari mana gitu. Nah kita lihat di sini ya. Nah kemudian di sini ada x kuadrat min 1 plus 1 dx tambah y kuadrat min 1 tambah 1. Nah karena kan jadinya di sini kan tadi tinggal ini kan x satunya ke bawah ya, bahasa lainnya, bahasa mudahnya ini x satunya ke bawah, ini akan jadi hilang, y-nya hilang, ya tinggal 1 plus 1 ini. Nah plus 1 ini jadi plus 1, nah tambah 1 kan kalau diuraikan seperti ini. Nah penjabarannya ya, x kuadrat min 1 per x min 1 tambah 1 per x min 1. Nah ini dari mana satunya ya, satunya itu kan kita lihat bahwa ini kan dari sini ya, y plus 1 x plus 1. Nah jadi si y ini kan jadinya
hilang ya. Nah, dibawakan coret-coret jadi tinggal satu, jadi 1/ini gitu. Nah, itu kok ini ya pembahasannya ya, mudahnya seperti itu. Jadi kan ini ada y+1 di sini itu. Nah, kalau misalkan masih bingung gini ya, saya gambarkan. Oke, saya gambarkan. Nah, ini gitu kan jadinya 1/, lah kok gini ya, 1/, nah ini saya, nah bentuknya kan seperti ini karena akan dibagi ya, atau di sini ya jajarkan. Nah, 1/, ini jadi 1/, ini kita apa namanya, uraikan gitu ya. Ini kan, atau dari atas deh, ini biar mudah. Nah, kedua ruas dibagi dengan 1/, ini x kuadrat kali y+1 ya. Nah, jadi si x kuadrat ini ya, yang ini kan, nah di apa namanya, dibagi dengan ini kan, y-nya hilang kan. Nah, y1+1 hilang kan. Nah, hilang y1 ini kan. Nah, tinggal x-1. Nah, ini dia tersisa x-1 ya kan. Nah, kemudian kalau yang ini kita hilangkan x-1-nya, dicoret yang di atasnya sehingga tersisa y+1 ya, y kuadrat plus 1. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan itu, nah berarti kan ini tuh dari mana Pak? Ini dari mana munculnya? Nah, ini itu sebetulnya sebagai pembantu ya, pembantu dimana untuk mempermudah. Ya, jadi sebetulnya Pak, ini dari mana -1 tambah 1? Ya kan, -1 tambah 1 kan 0, 0, 0 kan ya. Cuman ini perlu penjabaran khusus dimana untuk membantu menyelesaikan ini. Jadi kita jabarkan ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, diuraikan x kuadrat -1 per x -1 tambah 1 per x1. Ini juga sama ya, sebagai pembantu penyelesaian gitu. Jadi ya tetap ini kan ada 0 ya, plus 0, cuman tidak ditulis, ini hanya sebagai pembantu gitu. Nanti kita lihat tujuannya seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ya. Nah, bahwa x ini kan ada pangkat 2-nya ya, pangkat 2 ya, kuadrat ya. Ini kan kuadrat sebetulnya. Kalau kuadrat tidak perlu ditulis. Inilah di apa namanya, substitusikan ya. X kuadrat min 1 kuadrat itu diuraikan x+1 kali x min 1. Termasuk ini juga sama. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal coret ya, bisa dicoret sisanya x+1 tambah 1 per x1 tambah y-1 tambah 1 per y+1. Ini sama prosesnya seperti itu. Nah, kemudian baru setelah itu kita integralkan karena ini sudah x memenuhi x kedua-duanya ya. Nah, sudah x kedua-duanya. Kalau yang namanya 1/, itu adalah ln ya. Jadi ini kita masih ingat di proses sifat yang kemarin ya. Nah, ataupun kita bisa langsung juga sih, misalkan ini diintegralkan jadi 1/2x kuadrat, ini jadi x, kemudian kalau 1/, itu adalah ln ya, sama dengan ln. Termasuk ini juga sama dan hasilnya sama dengan c-nya di sini. C-nya itu sebetulnya boleh kita kesinikan, tidak jadi masalah ya, itu tidak jadi masalah. Yang penting ini tetap ada c-nya karena ini khusus ya, seperti itu. Nah, itu adalah metode penyelesaian yang dipisahkan ya, tidak
apa namanya, bahasanya itu. Kalau tadi kan udah langsung, kalau ini namanya apa ya, terpisah ya, variabel terpisah ya, karena ada dua x dan y, tidak boleh disamakan, disatukan ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Nanti silahkan dicoba variabel dengan menggunakan metode variabel terpisah. Latihannya nanti silahkan difotokan, setelah selesai diupload ke Classroom. Mungkin itu saja dulu ya untuk materi pada siang hari ini. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.